warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ulfa Atmarida, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 tahap 2 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nomor ujian saya adalah 20-20-30726. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pukul 8 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar anak ibu hari ini? Sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Baik, Nak, apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas di tempat kalian, Nak? Jelas, Bu. Oke. Nanti diinformasikan saja jika suara Ibu terputus atau ketika nanti menyampaikan materi atau video, jika tidak terdengar suara dengan jelas suara videonya, tolong diinformasikan kepada Ibu ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Nah, baik, agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Amanda hari ini kemana ya? Ketua kelas? Bu, pemilihan. Besok teman kita Amanda bisa ikut bergabung ya. Oke, baik. Nah, anak-anak ibu agar kita lebih semangat ya, kita yel-yel dulu ya. Ketika ibu ucapkan selamat pagi, maka anak-anak ibu jawabnya pagi-pagi luar biasa. Oke? Kita lakukan 3 kali ya. Siap? Biar kita semangat semuanya ya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, belajar ekonomi. Ekonomi asik dan ekonomi gampang. Oke, sekali lagi biar kompak ya. Belajar ekonomi. Ekonomi asik dan ekonomi gampang. Oke, tepuk tangan semuanya biar semangat. Oke, nah, baik. Oke ya, anak-anak ibu semua, agar pelaksanaan kegiatan kita hari ini berjalan tertib. Nah, jadi selama pembelajaran, semua kamera tolong diaktifkan. Oke, sudah di-unmute semua? Oke. Oke ya. Selin belum di-unmute mikrofonnya. Nah, jadi kalau sudah diperkenankan untuk berbicara, baru anak-anak ibu aktifkan mikrofonnya ya. Ibu mau kasih satu pertanyaan dulu ya. Oke. Ayo dibaca. Apa tulisannya? Pernahkah kamu menjual suatu produk? Oke. Ayo, pernahkah anak-anak ibu menjual suatu produk? Pernah. Pernah. Oke. Nah,
Kira-kira produknya bentuknya seperti apa ya? Apa bentuknya yang pernah kamu jual? Selin Rosalina? Baju. Oke. Pakaian, Bu. Pakaian ya. Oke, ada yang berupa makanan? Ayo, nih sekarang kan kita Ada Bu, nasi goreng. nasi goreng, novel famous ya. Oke, nah berikutnya ya. Apa faktor yang menentukan harga jual suatu produk yang kamu tawarkan tersebut? Ayo silahkan, siapa yang memberikan tanggapannya? Zura, Bu. Oke, Zura, silahkan Zura. Kalau saya berdasarkan berapa harga awal kita membelinya, Bu. Oke, bagus. Oke, ada lagi yang lain? Ada Bu Regina, Bu. Oke, Regina, silahkan. Menurut saya, Bu, berdasarkan berapa biaya yang habis dipakai untuk memproduksi barang tersebut, Bu. Oke, ya. Oke, benar ya. Jadi yang dikatakan oleh Regina dan rekan kita Azura, yang disebutkan tersebut memang salah satu faktor yang menentukan harga jual sebuah produk yang kita tawarkan. Nah, adakah anak-anak Ibu tahu pertanyaan-pertanyaan ini merupakan langkah awal kita untuk mempelajari materi yang akan kita diskusikan dan kita pelajari bersama hari ini, ya. Oke. Nampak, Bu. Oke. Apa materi yang kita pelajari hari ini, Nak? Penawaran. Oke. Penawaran, ya. Oke, sip. Nah, setelah mempelajari materi ini, ya, anak-anak Ibu diharapkan mampu. Baik, suara mikrofon siapa yang masih aktif? Tolong di-off. Oke, terima kasih. Nah, baik Ibu ulangi. Dari materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak Ibu diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian penawaran. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis penawaran. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor penawaran. Yang keempat, menganalisis hukum penawaran. Dan terakhir, anak-anak Ibu diharapkan mampu menggambarkan bentuk kurva penawaran. Nah, oke. Jelas tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak? Jelas Bu. Jelas, Bu. Oke, inilah yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mempelajarinya? Siap, Bu. Oke, baik ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu amati video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Harga kedelai impor akibat melemahnya rupiah terhadap dolar berpengaruh terhadap produksi tahu dan tempe yang menggunakan bahan baku kedelai impor. Perajin tahu dan tempe mensiasatinya dengan mengurangi jumlah produksi harian. Kedelai ini menjadi sesuatu yang berat bagi kami khususnya pengusaha tahu karena sedikit banyak menurunkan omset produksi tahu kita tiap hari. Yang biasanya kita itu satu hari 1 ton kedelai, sekarang maksimal itu cuma 5 kintal, Mbak. Selain tingginya harga dolar yang berimbas pada kenaiknya harga kedelai impor, dampak wabah corona juga berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat di pasaran. Oke, sudah mengamati videonya. Sudah, Bu. Oke, sudah diamati videonya ya. Nah, sekarang siapa anak Ibu yang mau memberikan tanggapan terhadap video yang sudah ditampilkan tadi? Silahkan. Widya, Bu. Oke, Widya. Silahkan, Nak. Menurut Widya, tentang tanggapan video tersebut, yaitu menceritakan tentang adanya kenaikan impor kedelai, sehingga produsen
tahu dan tempe mensiasatinya dengan mengurangi produksi tahu dan tempe. Oke, ya benar ya. Yang disampaikan oleh rekan kita Widya, video tadi menceritakan tentang adanya kenaikan harga kedelai impor sehingga berimbas kepada produsen tahu dan tempe. Ya, mensiasatinya dengan mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe. Oke, betul ya. Nah, anak-anak Ibu, video tadi dari topik permasalahan yang sudah kita jabarkan barusan akan menjadi topik diskusi kita pada pagi hari ini di Google Classroom. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan secara garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Kegiatan apa yang bisa kita deskripsikan? Jual beli, Bu. Oke, jual beli. Oke, bagus. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan penawaran? Silahkan. Agustina, Bu. Oke, Agustina. Ya, apa itu penawaran? Keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Oke, benar sekali ya. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu lah buat Agustina semuanya ya. Sudah berhasil memberikan penjelasan yang dimaksud dengan penawaran. Ya, oke. Nah, ya benar yang disampaikan oleh rekan kita tadi Agustina ya, bahwa penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi nak, penawaran ini berasal dari sisi produsen ya. Nah, jadi penawaran mikro ini penawaran yang berasal dari perorangan. Sehingga penawaran mikro juga dikatakan penawaran perorangan. Ya, ini produsen menawarkan barang dan jasanya kepada konsumen. Jadi penawaran makro ini artinya apa? Penawaran yang berasal atau penawaran yang merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran mikro. Ya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ada harga, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada harga barang lain, dan yang kelima ada ramalan. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ibu tidak akan menjelaskan one by one bagaimana pengaruh faktor-faktor ini terhadap jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, disinilah anak-anak Ibu nantinya akan mempunyai keterampilan berpikir kreatif ketika nanti berdiskusi di dalam Google Classroom. Karena salah satu topik yang akan kita bahas di diskusi kita adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini. Ya, dan dihubungkan bagaimana faktor-faktor ini terhadap jumlah barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, hukum penawaran. Nah, ya. Ibu akan tampilkan skemanya. Oke, Ibu tampilkan dulu skemanya. Nah, yuk, siapa di antara Ibu yang bisa menjelaskan nih maksud skema ini? Ya, silakan. Oke, Niko, silakan. Harga naik. Ya. Apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan naik, Bu. Oke, nah baru tepat Atau bertambah. nih. Oke, terima kasih Nicholas. Nah, jadi di dalam hukum penawaran itu antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Nah, dan sebaliknya. Apabila harga turun, ya, jumlah
barang dan jasa Barang. yang ditawarkan juga Akan berkurang. ya akan berkurang. Nah, hukum penawaran ini akan berlaku jika asumsi bahwa faktor selain harga dianggap tetap atau ceteris paribus, ya. Nah, kita akan membahas bentuk kurva penawaran, ya. Yang perlu anak ibu ingat, kurva penawaran itu berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas, ya, dan berslop positif. Vertikal, ya, ini menunjukkan harga. Kemudian garis horizontal menunjukkan jumlah. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam kurvanya sehingga nanti kita temukan titik koordinatnya ya. Contoh, ketika harga 5.000, jumlah yang ditawarkan 10, kemudian harga 10.000 ya, jumlah yang ditawarkan 15. Nah, ketika harga naik lagi menjadi 15.000, jumlah yang ditawarkan 20. Nah, dapatlah garis penawaran yaitu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, inilah bentuk kurva penawaran. Nah, bagaimana? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada, Bu. Oke. Di sana sudah Ibu buatkan kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak Ibu berdiskusi di kelompoknya. Kemudian silakan pelajari handout-nya, dibaca, dan LKPD-nya dikerjakan. Ya. Baik, anak-anak Ibu, selamat. Kita sudah selesai diskusi di dalam Google Classroom-nya. Baik, untuk pertama sekali tampil kelompok Adam Smith, ya, kelompok 1. Silakan perwakilannya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Permasalahan video tersebut adalah kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya rupiah terhadap dolar. Dampak dari kenaikan harga kedelai, pengrajin tahu dan tempe mengurangi produksinya, dan dampak wabah corona juga mempengaruhi daya beli masyarakat di pasaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran pada video tersebut adalah biaya produksi. Karena harga kedelai mengalami peningkatan, pengrajin tahu dan tempe
mensiasatinya dengan mengurangi jumlah produksi harian. Pada video tersebut tidak berlaku hukum penawaran, karena faktor yang mempengaruhi penawaran pada video tersebut adalah biaya produksi, bukan harga. Dan baiklah, untuk jawaban nomor 4, penawaran ke kiri akibat dari adanya perubahan faktor penawaran selain harga adalah kenaikan biaya produksi. Dalam hal ini, kenaikan kedelai impor. Maka produsen mengurangi jumlah yang ditawarkan. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1, ya. Saya PMS dari kelompok 2 atau kelompok Raffi Ricardo ingin menanggapi bahwa menurut kelompok kami faktor yang mempengaruhi penawaran pada kasus video tersebut tidak hanya faktor biaya produksi, tetapi juga pendapatan masyarakat yang sedikit di masa corona. Oke, terima Lanjut, Bu. kasih. Ya, terima kasih Naufal. PMS. Baiklah, saya akan menjawab dan menanggapi pernyataan dari PMS. Kelompok kami sepakat bahwa penghasilan masyarakat yang cenderung tetap di masa corona juga mempengaruhi jumlah penawaran, sehingga produsen mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, terima kasih Selin Rosalina. Jadi kelompok 1 sepakat nih bahwa yang mempengaruhi penawaran bukan hanya biaya produksi, tetapi juga pendapatan. Seperti itu ya, Selin Rosalina? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2? Silahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 2. 1. Apa permasalahan video tersebut? Jawabannya, harga masker yang melonjak naik hingga 300%, kenaikan diakibatkan permintaan masyarakat yang tinggi. Stok masker di apotek pun menjadi langka. 2. Analisis faktor yang mempengaruhi penawaran pada video tersebut. Jawabannya, harga barang itu sendiri, yakni masker. Harga masker yang melonjak naik 25 kini menjadi 30.000, sehingga per kotak itu mencapai 200.000. Sehingga banyak distributor atau produsen meningkat produksi masker untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Jawabannya berlaku, karena harga masker pada video tersebut naik. Maka penawaran pada masker juga naik karena dihukum penawaran antara harga dan jumlah barang atau yang ditawarkan banding lurus. Kurva penawarannya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakilkan oleh Zura. Nah, baik kelompok 1, silahkan berikan tanggapan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa dalam video kenaikan harga masker telah berlaku hukum penawaran? Sementara di video tersebut, masker sangat sedikit atau langka. Berarti kan penawaran maskernya sangat sedikit. Tolong jelaskan dan berikan alasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Menurut kelompok kami, mengapa berlaku hukum penawaran pada kasus kenaikan harga masker ini? Karena harga masker tersebut mengalami lonjakan harga hingga 300%. Maka produsen menambah jumlah produksi masker, sehingga disinilah produsen akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berusaha menjual barang sebanyak-banyaknya. Bagaimana Widya, bisa diterima jawabannya? Baiklah, saya bisa terima. Penjelasan dan alasannya rasional, karena produsen akan menjual atau menawarkan barang banyak ketika harga sedang naik, sehingga mendapatkan keuntungan. Namun, saya belum memahami mengenai persediaan masker pada video tersebut langka atau sedikit.
Jadi, di mananya produsen menambah penawaran masker tersebut sehingga berlaku hukum penawaran? Oke, ya. Di rumah Widya lagi ada pekerjaan nampaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana kelompok 2? Bisa didengar tanggapan dari Widya kembali? Bisa dengar jelas ya. Jadi Widya masih belum puas nampaknya ini ya atas jawaban Azura. Oke, silakan kelompok 2. Berikan lagi jawaban terkait pertanyaan Widya berikutnya. Silakan. Nah, Bu. PMS yang akan jawab, Bu. Oke, silakan Noval. Baiklah, saya akan membantu memberikan jawaban atas tanggapan dari Widya. Jadi, dalam kasus video ini benar persediaan masker tersebut sangat sedikit atau langka. Tetapi bukan berarti penawarannya sedikit. Persediaan masker tersebut menjadi langka karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang sangat tinggi. Banyak masyarakat yang mencari karena dengan penggunaan masker bisa menangkal penularan virus corona. Sehingga persediaan masker yang ada tidak bisa menyeimbangi permintaan masker. Dan dari literasi digital kami di kompas.com, kami mendapatkan informasi bahwa produsen mengalami lonjakan permintaan masker dan menambah produksi masker tersebut dari jumlah produksi biasanya, sehingga produsen masker mendapatkan keuntungan yang signifikan dari fenomena virus corona ini, seperti saham perusahaan Moderna. Baik, demikian tambahan penjelasan dari saya. Bagaimana Widya bisa diterima? Oke, terima kasih Noval Famous. Nah, Widya, bagaimana? Sudah ada tambahan jawaban dari Noval Famous nih? Sudah ada memberikan berita terkini nampaknya ya, melalui kompas.com ini ya. Sangat akurat beritanya. Oke, silakan Widya. Baiklah, saya bisa terima penjelasannya, dan saya memahaminya dengan baik. Oke, bisa diterima Widya ya. Sudah mulai paham ya. Oke, bagus. Oke. Nah, yang ingin Ibu koreksi selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pada video kenaikan kedelai impor ini, Nak. Yang paling jelas nampak di sana adalah faktor biaya produksi, ya. Nah, untuk yang ditanyakan oleh kelompok Famous, tanggapannya tadi bahwa pendapatan ya juga mempengaruhi jumlah produksi atau penawaran tahu tempe. Nah, yang lebih tepatnya di sini bukan pendapatan, Nak, ya, faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran tahu dan tempe tersebut menjadi berkurang, tetapi adanya ekspektasi atau ramalan dari produsen, ya, bahwa di masa COVID-19 ini pendapatan masyarakat semakin berkurang. Jadi daya beli masyarakat itu melemah sehingga produsen tahu dan tempe juga mengurangi jumlah produksi tahu dan tempenya ya. Begitu ya kelompok Famous dan kelompok Selin ya. Jadi kelompok 2 ini tidak hanya terfokus pada video saja, apa yang ada di video, tapi mereka melakukan literasi berita lainnya, ya, menyampaikan bahwa produsen masker itu memang melakukan penawaran atau menambah penawaran masker yang dalam jumlah yang banyak, ya, tetapi karena permintaan yang terlalu tinggi, sehingga antara penawaran dan permintaan itu tidak seimbang. Seperti inilah produsen itu mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, mereka memproduksi masker dalam jumlah yang banyak karena harganya mahal. Yang kedua, peminatnya banyak. Oke, jelas ya? Oke. Nah, oke, beri aplaus juga buat kelompok 2 ya, sudah bagus juga ya, sudah memberikan solusi ke kawan-kawannya. Nah, jadi
Baik anak-anak Ibu, pada intinya kalian semua excellent ya, bagus, sudah bisa berpikir tingkat tinggi dengan melakukan literasi digital. Oke, tepuk tangan sekali lagi lah buat kita, semangat lagi. Ayo semangat ya. Oke, belajar ekonomi. Ekonomi Ekonomi asik, asik dan ekonomi gampang. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke session terakhir pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita simpulkan apa materi yang kita peroleh pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa nih materi yang sudah kita peroleh hari ini? Silakan, perwakilan saja. Baiklah, kesimpulan dari materi penawaran ini bahwa penawaran berasal dari sisi produsen atau penjual. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, harga barang lain, dan ramah. Baik, anak-anak Ibu sudah masuk link Google Form-nya di grup? Sudah masuk link Google? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan evaluasinya ya. Ibu tunggu. Oke, untuk passwordnya silakan ketik ekonomi asik. Semuanya huruf kecil ya. Baik, sudah bertambah 3 orang. Menyelesaikan post testnya. Yang lain segera. Anak-anak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan post test dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus semua. Nah, sekarang saatnya Ibu ingin mendengar nih komentar atau refleksinya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Perwakilan saja silakan, siapa yang mau memberikan refleksinya? PMS, Bu. Oke, silakan PMS. Baiklah. Adapun yang PMS peroleh dari pembelajaran hari ini, PMS mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, yakni bagaimana mengaitkan materi penawaran yang telah dipelajari dengan kondisi yang terjadi saat ini, yakni pandemi COVID-19. Sehingga PMS menjadi lebih paham, dan bagi PMS ini pengalaman belajar yang menarik, dan PMS merasa tertantang untuk mencari informasi lainnya di internet. Oke, terima kasih Famous ya. Komentarnya pembelajaran hari ini menarik dan merasa tertantang ya. Oke, benar sekali itu yang Ibu rasakan dan Ibu lihat di dalam Google Classroom-nya. Rata-rata anak-anak Ibu sudah bisa melakukan literasi digital dan itu sangat baik ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari pergerakan kurva penawaran serta pergeseran kurva penawaran. Nah, untuk itu, biar lebih afdol kegiatan kita hari ini, kita tutup pula dengan doa. Silakan, Ketua Kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Dan pesan Ibu, ya, ingat pesan Ibu, 3. Apa pesan Ibu? Yang pertama, memakai masker, oke, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, patuhi semua protokol kesehatan itu dan lakukan literasi digital sebanyak mungkin ya agar pemahaman kita menjadi lebih bermakna. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Oke, silakan Liv.
Audio Jungle.